Om Swastiastu, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati, para pandita, para pemangku, tokoh umat, serta seluruh umat sedarman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung warakerta nugrahanya kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan juga baik, dan juga dalam keadaan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dharma wacana dengan tema makna filosofi kelapa dalam Banten Daksina. Mengapa harus runcing? Umat sedarman yang saya hormati, dalam kehidupan umat Hindu, kita tidak pernah lepas dari pelaksanaan yang namanya upacara yajna. Dalam setiap pelaksanaan yajna, kita selalu menggunakan yang namanya sarana upakara atau banten yang memiliki makna dan juga simbolis yang begitu sangat mendalam. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kita hanya melaksanakan upacara yajna secara turun-temurun saja, tanpa benar-benar begitu memahami makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu sarana upakara yang sangat penting yang selalu ada dalam pelaksanaan upacara yajna adalah Banten Daksina. Di dalam Banten Daksina terdapat berbagai banyak unsur seperti beras, telur, porosan, uang kepeng, pisang, dan juga kelapa yang berbentuk runcing atau yang disebut moncot. Pertanyaannya adalah, mengapa kelapa dalam daksina harus runcing? Apakah itu hanya sekedar tradisi semata? Ataukah memiliki makna filosofi yang lebih mendalam? Nah, melalui Dharma Wacana ini, kita akan mencoba memahami makna filosofi tersebut yang terkandung dalam daksina, agar pelaksanaan yajna yang kita lakukan tidak hanya menjadi suatu tradisi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Umat sedarman yang berbahagia, dalam setiap pelaksanaan yajna, Banten Daksina ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Banten Daksina merupakan simbol kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa dalam suatu upacara yajna. Dalam tradisi Hindu, Bali, Daksina juga sering dimaknai sebagai simbol yang guru atau manifestasi Dewa Siwa yang menjadi saksi dalam suatu pelaksanaan yajna. Di dalam Banten Daksina terdapat beberapa unsur utama, antara lain yang pertama yaitu beras, melambangkan kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupan. Telur melambangkan awal kehidupan atau benih dari suatu penciptaan. Porosan, sirih, kapur, dan pinang yang melambangkan kesatuan Tribukti, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Uang kepeng yang melambangkan keseimbangan serta keikhlasan dalam berianya. Pisang yang melambangkan kemakmuran, kelapa yang melambangkan alam semesta dan kehidupan manusia
secara utuh. Semua unsur tersebut bukan sekedar pelengkap upacara, melainkan memiliki makna simbolis yang begitu sangat mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu, setiap sarana upacara memiliki nilai filosofis yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam alam semesta. Umat Sedarman yang saya hormati, salah satu unsur penting dalam Banten Daksina adalah kelapa. Kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia serta mengandung makna simbolis yang begitu sangat mendalam. Dalam ajaran agama Hindu, kelapa sering dimaknai sebagai simbol buana agung atau alam semesta. Lapisan-lapisan pada kelapa melambangkan lapisan kehidupan bagi umat manusia. Sedangkan air kelapa melambangkan kesucian dan juga sumber kehidupan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam kitab suci Isya Upanishad yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari Tuhan yang berbunyi Om Purnam Adah Purnam Idam Purnam Udasyate, yang artinya Tuhan itu sempurna. Alam semesta yang berasal darinya juga sempurna. Yang memiliki makna dari sloka ini adalah bahwa seluruh alam semesta merupakan manifestasi dari kesempurnaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika umat Hindu menggunakan kelapa sebagai sarana upakara, hal ini merupakan atau melambangkan hubungan antara manusia dengan alam semesta dan juga Tuhan. Dengan kata lain, kelapa dalam Daksina mengingatkan bahwa kita dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari alam dan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Umat Sedarman yang berbahagia, hal yang menarik dalam penggunaan kelapa pada Banten Daksina adalah bentuknya yang runcing atau yang disebut moncong. Nah, keruncingan kelapa ini bukan sekedar tradisi turun-temurun atau bukan hanya sekedar diruncingkan semata-mata, tetapi hal ini memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Bentuknya yang runcing tersebut melambangkan arah atau tujuan hidup manusia, seperti ujung kelapa yang menunjukkan ke atas. Hal ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia seharusnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu menuju kesucian dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ajaran ini juga sejalan dengan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 30 yang berbunyi Mayi sarwani karmani sanyasyadyatma sentasa nirasir nirmamo yudwa yudaswa wigat juaraha. Terjemahannya, serahkanlah segala pekerjaanmu kepadaku dengan pikiran yang terpusat kepada Tuhan, bebas dari rasa memiliki dan keinginan pribadi, serta lakukanlah kewajibanmu tanpa kegelisahan. Makna sloka ini adalah mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia hendaknya diarahkan kepada Tuhan. Hal ini sejalan juga dengan simbol kelapa yang berbentuk runcing dalam Daksina, yang menunjukkan ke atas sebagai pengingat bahwa hidup manusia
harus memiliki arah serta menuju kebenaran dan juga kesucian. Umat Sedarman yang saya hormati, dalam kehidupan masyarakat saat ini seringkali kita melihat bahwa pelaksanaan upacara agama hanya dilakukan sebagai tradisi budaya. Banyak umat yang membuat banten tanpa benar-benar memahami makna simbolisnya. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi umat Hindu di zaman modern ini. Jika upacara hanya dilakukan secara rutin tanpa memahami makna nilai spiritual dari upacara tersebut dapat berkurang. Umat Sedarman yang saya hormati, dalam kehidupan masyarakat saat ini seringkali kita melihat bahwa pelaksanaan yajna atau upacara agama hanya dilakukan sebagai suatu tradisi budaya. Banyak umat yang membuat banten tanpa benar-benar memahami makna simbolis yang ada dalam banten tersebut. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi umat Hindu di zaman modern. Jika upacara hanya dilakukan hanya sekedar rutin tanpa pemahaman makna nilai spiritual dari upacara tersebut dapat berkurang. Kitab Sarasa Muscaya juga mengajarkan pentingnya menjalankan dharma dalam kehidupan. Kitab tersebut berbunyi, Dharmena papam abhyudyate dharmat prapnoti sukamnara. Terjemahannya, dengan dharma manusia dapat menghapus dosa, dan melalui dharma pula manusia memperoleh suatu kebahagiaan. Makna sloka tersebut adalah bahwa dengan memahami dan menjalankan dharma secara benar, manusia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan juga batin. Sebagai ilustrasi, dalam kehidupan sehari-hari ini, seringkali kita melihat umat Hindu hanya membuat banten hanya karena mengikuti kebiasaan orang tua atau leluhurnya. Namun, ketika seseorang memahami bahwa kelapa runcing dalam sebuah daksina melambangkan arah hidup menuju Tuhan, maka persembahan tersebut akan terasa begitu lebih bermakna secara spiritual. Dalam tradisi Bali juga dikenal penjelasan para tetua bahwa keruncingan kelapa melambangkan puncak gunung yang merupakan simbol tempat berstana para dewa. Hal ini mengingatkan bahwa manusia agar selalu mengarahkan pikiran dan perbuatannya menuju kesucian. Umat Sedarman yang saya hormati, sebagai rangkuman dari Dharma Wacana yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita rangkum. Yang pertama, banten daksina merupakan sarana yang begitu penting dalam pelaksanaan upacara yajna, yang melambangkan kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, kelapa dalam banten daksina melambangkan alam semesta yang mengingatkan kita akan hubungan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Yang ketiga, keruncingan kelapa atau moncot melambangkan arah hidup manusia menuju kesucian dan kedekatan dengan Tuhan.
Dengan memahami makna-makna simbol tersebut, diharapkan umat Hindu tidak hanya melaksanakan upacara yajna secara turun-temurun, tetapi juga memahami makna filosofi yang terkandung di dalam banten tersebut, sehingga serada dan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa semakin meningkat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha memahami makna ajaran agama Hindu secara lebih mendalam, agar setiap pelaksanaan yajna yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Akhir kata, apabila dalam penyampaian Dharma Wacana ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sebagai penutup, saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.